Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami Majelis Resort GKI Kasongan pada malam hari ini mengajak Bapak Ibu sidang jemaat sekalian untuk bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan renungan firman Tuhan dan doa malam yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan melalui YouTube GKI Kasongan. Kiranya firman Tuhan senantiasa meneguhkan iman dan pengharapan kita dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara pemirsa yang mendengarkan tayangan YouTube Majelis Resort GKI Kasongan. Saya Pendeta Harguna J. M. Dip, Pendeta Resort GKI Kasongan dan sebagai Ketua Majelis Jemaat GKI Handiwung akan menyampaikan doa dan renungan malam pada malam ini yang didasarkan pada Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang kita dapati dalam Kitab Perjanjian Baru dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-30 sampai yang ke-40 yang saya bacakan firman Tuhan demikian. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepada seorang malaikat di padang Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya, dan hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Ayat yang ke-40, kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi
dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Sebelum saya menyampaikan perenungan firman Tuhan ini, saya ajak kita untuk berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa pengasih dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, isilah hati dan hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh hikmat, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kehendak dan maksud Tuhan melalui firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, karena kami sedia dan menyambut firman-Mu ini dengan sukacita di dalam Yesus Kristus. Amin. Dari nas yang menjadi bagian dalam Kisah Para Rasul pasal 7 yang telah dibacakan dari ayat yang ke-30 sampai yang ke-40 adalah merupakan rangkaian pembelaan seorang diaken pada kehidupan jemaat perdana yang bernama Stefanus. Bapak Ibu, dari nas yang kita renungkan pada malam ini, saya memberikan tema kesetiaan hidup seorang beriman. Bapak Ibu, saudara pemirsa tayangan YouTube Majelis Resort Kiai Kasongan, ternyata seorang yang setia dan beriman kepada Kristus, ia telah meneguhkan hati dan hidupnya untuk menjadi orang-orang yang setia. Bahkan ia adalah seorang diaken pertama atau seorang pelayan Tuhan yang boleh dikatakan memiliki kesetiaan kepada Kristus, setia sampai mati. Ia memiliki kesetiaan yang sejati yang digambarkan pada pembelaannya di hadapan Mahkamah Agama atau Majelis Sanhedrin. Ia mengungkapkan bahwa ia mengungkapkan kebenaran dan fakta sejarah perjalanan kehidupan umat pilihannya. Pernyataan, ungkapan, dan pembelaan Stefanus ini tidak ada satupun yang salah dan keliru. Pembelaan kepada Yesus yang ia akui sebagai Mesias dan Juru Selamat dalam hidupnya, harus ia mampu menyandang, harus ia mau membuktikan pada dirinya. Ia tidak goyah, ia tidak undur, ia tidak melepaskan keyakinan dan percayanya dan oleh imannya bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Mesias. Bapak Ibu Saudara pemirsa tayangan YouTube Resort Kiai Kasongan, inilah yang kami ungkapkan bahwa kesetiaan hidup seorang beriman. Ia tidak goyah, ia tidak gentar, ia tidak takut. Bahkan ia merelakan dirinya sebagai seorang martir pertama atau seorang syahid yang bertahan dalam keputusannya membela keyakinannya kepada Kristus. Bapak Ibu, dapatkah kita menjadi seorang Stefanus yang memiliki kesejatian dalam kesetiaannya mempertahankan iman? Tentu secara sederhana saja kita membuktikan kesetiaan,
kesungguhan hati kita kepada Kristus. Kita tahu meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang tidak jelas kapan berakhir, kadangkala persoalan ini menjadi notabene alasan kepada jemaat, alasan kepada kita sekalian. Kita jauh dari persekutuan. Karena persoalan ekonomi yang begitu menghimpit, persoalan semakin kuat menjadi beban yang menekan. Tetapi dalam hal itu, Stefanus dalam pembelaannya, meskipun ia berada dalam kebenaran yang mutlak, di mana ia memaparkan perjalanan sejarah kehidupan umat Israel dalam pemeliharaan, dalam penyertaan, dalam karya penyelamatan Allah Yahweh kepada umatnya melalui Musa diungkapkan dalam Nas. Kita dalam Kisah Rasul 7 ayat 30-40. Kebenaran yang ia pertahankan berdasarkan kebenaran firman Tuhan tidak mampu orang untuk membantah, tidak mampu orang untuk menolak kebenaran itu. Tetapi dunia, kebenaran apapun tidak pernah mau mereka dengar dan mau mereka ikuti. Nah, ini tantangan hidup bagi seorang beriman adalah ia harus mampu membuktikan keyakinan, kepercayaan yang mutlak kepada Kristus. Ia tidak akan pernah undur, ia tidak akan pernah bergeser daripada keyakinan dan percaya. Kita harus mampu melewati, kita harus mampu menghadapi, kita juga harus mampu menempuh dan menerjang ketidakadilan dan ketidakbenaran dengan hidup yang kita hadapi di dunia ini. Dengan perkataan firman Tuhan, Bapak Ibu dapat lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kemampuan bertahan dalam ujian, pencobaan, dan pergumulan hidup dibuktikan seorang beriman yang setia kepada Kristus, yaitu Stefanus. Kemampuan kita untuk bertahan, kemampuan kita untuk menjadi setia dan menjadi orang yang memiliki iman sejati. Karena Stefanus seorang diaken yang terkemuka, yang dengan penuh iman dan Roh Kudus ini sepenuhnya memberikan hidupnya kepada Kristus. Ketika kita mampu memberi dan mempersembahkan hidup kita ini hanya kepada Kristus, kita hidup, kita menjalani perjalanan kehidupan ini pasti penuh dengan iman. Paulus membuktikan dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20, ketika hidup mengandalkan Kristus dalam ia jalani, dalam ia menempuh berbagai persoalan dan tantangan hidup, dalam dia berkarya bagi Tuhan. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Berarti Bapak Ibu, hidup kita yang kita jalani, hidup yang kita tempuh, yang kita juga lalui dalam waktu-waktu masa yang kita jelang akan datang, haruslah kita hadapi, haruslah kita jalani bersama dengan Kristus. Meskipun hidup sebagai orang beriman di tengah-tengah dunia ini selalu menghadapi penolakan. Tetapi yang istimewa, ketika hidup dengan setia, hidup sejatinya yang beriman pada Kristus, hidupnya berkenan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ini ungkapan pujian yang kami coba untuk ungkapkan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 172 dengan judul Di Heningnya Malam Ini. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Pujian yang kami sampaikan sebelum kami menyampaikan doa malam, kami ungkapkan pujian kami dari pelengkap Kidung Jemaat 172, Di Heningnya Malam Ini, yang membawa kita pada penghayat firman Tuhan dan memasuki doa malam. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu. Inilah bisik kalbu, apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini ku serahkan hanya padamu, korban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku, dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Kita bersama-sama berdoa menaikkan doa malam kita. Kita berdoa. Allah Bapa pengasih di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas sabda firman. Biarlah kami hayati, kami mengerti, kami memahami dan mengetahui jalan hidup orang beriman. Kadangkala diperhadapkan dengan tantangan dan pilihan yang sulit, bahkan menempuh kesengsaraan dan penderitaan. Memasuki minggu sengsara 4 yang diungkapkan dalam perenungan firman Tuhan malam ini, membawa kami untuk menghayati kesengsaraan yang menimbulkan ketekunan yang membawa kami untuk
tahan uji. Tahan uji membuktikan kesetiaan hidup kami kepada Kristus Tuhan, Mesias Sang Juru Selamat kami. Diberkati kami sekalian, Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang berkenan dan dengan setia mendengarkan dan menyaksikan tayangan YouTube ini. Dalam karya hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam tuntunan bimbingan kuasa-Mu. Dalam karya dan kerja kami, Tuhan memberkati kami, membekali kami dengan roh hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, bahkan kesetiaan bagi kami untuk menjalani tugas tanggung jawab yang telah dimandatkan kepada kami. Kami memberkati kami dalam setiap rencana harapan kami, dan Kristus Yesus menjadi jaminan Tuhan mewujudkannya, dan Tuhan mengaruniakan berkat-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang menghadapi pergumulan, terutama menghadapi keadaan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Mungkin ada di antara saudara kami yang harus menghadapi dan mengalami terpapar positif virus corona ini. Dialah zaman kuasa Tuhan melewati para medis, memberikan kepulihan dan kesembuhan bagi mereka yang mengalami kedukaan. Tuhan hiburkan dan kuatkan. Di tengah mereka menjalani isolasi secara mandiri, biarlah melewati perawatan dan pengobatan mendatangkan pula kekuatan, kepulihan dan kesembuhan kembali. Kami dalam berkarya, teguhkan kami dengan kekuatan, kesehatan dan hikmat daripada Tuhan. Segala rencana dan harapan kami, jika didasarkan pada rencana dan rancangan Tuhan, segala apa yang kami ingin wujudkan, ingin kami lakukan, dan segala perkara yang kami jalani, dan karya kami dan kami lakukan, jika Tuhan berkenan memberkatinya, semuanya dapat terwujud menurut kehendak Bapa. Inilah seruan doa pinta kami. Namun kami dalam istirahat tidur malam kami, bangunkan kami esok pagi untuk malam hari yang baik, dan biarlah kami menyambut hari yang baru Tuhan sediakan untuk kami menjalani segala aktivitas kami, dan Tuhan bekali kami dengan kekuatan kesehatan, sukacita, pengharapan yang selalu baru dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Tahu selawah tuh, enak? Tahu selawah tuh? Dia menyanyi irunnya, ngulah.